Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada kehidupan manusia yang berjalan tanpa seizin Allah. Namun seringkali kita mempertanyakan mengapa Allah mengizinkan ini dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Akan tetapi manusia tidak akan pernah bisa mengubah kehendak dan hikmat Allah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah saudara-saudara tahu dengan istilah plot twist? Plot twist atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kejutan dalam cerita. Ini adalah sebuah teknik penceritaan yang mengubah arah atau hasil cerita menjadi ending atau hasil yang tidak terduga. Biasanya pada saat kita menonton sebuah film atau membaca sebuah buku, kita mungkin pada saat awal membaca atau menontonnya bisa mengira-ngira kira-kira ujung ceritanya akan menjadi seperti apa. Tapi kemudian setelah kita mengikuti filmnya, mengikuti pembacaannya, ternyata adegan yang terjadi di akhir dari cerita tidak kita sangka-sangka. Ternyata terjadi dengan yang tidak kita harapkan. Ini plot twist itu dibuat dengan tujuan supaya membuat penonton itu atau pembaca itu menjadi lebih tertarik dengan ceritanya. Saudara, bukankah terkadang kehidupan kita juga mengalami yang namanya plot twist dalam kehidupan kita? Mungkin terkadang kita merancangkan atau merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita sudah mempersiapkannya sedemikian rupa, berharap nanti ujung dari ceritanya itu akan berakhir dengan ekspektasi kita. Tapi ternyata kadang-kadang ada juga hal-hal yang terjadi di luar dugaan. Dan kejadian-kejadian itulah yang terkadang membuat kita frustrasi atau mungkin kecewa. Namun ketika kita dihadapkan dengan kefrustrasian dan kekecewaan itu, tidak jarang kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya dengan hikmat kita sendiri sebagai manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, sesungguhnya hikmat manusia tidak mampu untuk memahami kehidupan. Hari ini kita mau bersama-sama belajar kembali dari firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 1 ayat 12 hingga 18 yang berbunyi demikian. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itulah kesibukan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bengkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada setiap orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan aku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kekonyolan dan kebodohan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun usaha menjaring angin. Sebab di dalam banyak hikmat ada banyak kekesalan, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Saudara, setelah pengkhotbah membawa kita untuk menyadari bahwa kehidupan kita ini dibatasi oleh waktu, pembacaan kita hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa pengkhotbah itu mengalami sesuatu ketika dia meneliti, memeriksa, menyelidiki tentang hikmat. Menarik sekali di sini bahwa pengkhotbah itu mengatakan bahwa pada saat ia menyelidiki segala sesuatu yang terjadi di bawah langit, dia itu mengatakannya sebagai kesibukan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan diri. Ketika dikatakan Allah memberikan kesibukan dan menyusahkan, itu bukan berarti bahwa Allah dengan secara sengaja memberikan beban yang begitu berat kepada manusia, hanya ingin supaya manusia itu sengsara dan begitu berat menghadapinya. Tapi satu hal yang kita ketahui dan kita yakini bersama bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas seizin Allah. Jika Allah tidak mengizinkan, maka hal itu tidak akan terjadi. Maka dalam hal ini pengkhotbah itu sedang mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatunya itu adalah terjadi oleh karena izin Allah dan itu semua adalah pemberian Allah.
Namun saudara-saudara, bukankah seringkali kita mempertanyakan, kenapa Allah mengizinkan saya untuk mengalami hal yang begitu berat? Kenapa pergumulan ini terjadi? Kenapa tantangan ini harus saya hadapi? Tidak jarang kita berpikir atau berkata, andai saja ini tidak terjadi, maka saya tidak perlu mengalami hal yang buruk seperti ini. Atau mungkin kita bisa berkata, andai saja ini dan itu tidak terjadi, atau andai saja jalan cerita hidup saya berbeda, maka mungkin rasanya hidup saya akan lebih baik. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita itu cenderung tidak bisa menerima kenyataan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah sang pengkhotbah mengatakan bahwa semuanya itu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Karena menolak untuk menerima kenyataan hanya akan menghasilkan ketidakbahagiaan dan kelelahan, sebagaimana yang digambarkan oleh sang pengkhotbah, yaitu seperti usaha menjaring angin. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha untuk menjaring atau menangkap angin, kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Disinilah pengkhotbah melanjutkan menjelaskannya di ayat 15 dengan mengatakan yang bengkok tak dapat diluruskan. Yang artinya segala sesuatu yang telah terjadi tidak bisa kita upayakan untuk ubah. Sebagaimana segala sesuatunya itu telah diatur oleh Allah atas seizinnya. Dan istilah yang tidak ada tidak dapat dihitung, artinya kita tidak mungkin bisa menghitung apa yang tidak ada, apa yang kurang. Artinya segala sesuatu yang kita kejar dalam kehidupan ini, yang kita pikir bisa untuk memuaskan keinginan kita, untuk mencapai jalan cerita kehidupan yang baik, pasti akan selalu kurang. Oleh karena itulah pengkhotbah mengatakan, tidak ada keuntungan dari seluruh kerja keras yang kita upayakan dengan cara pikir kita sendiri. Itu semua akan selalu kurang dan akan selalu berujung kepada kesia-siaan. Saudara, pengkhotbah di sini tidak hanya berhenti, dia hanya melihat dan mengobservasi kehidupan manusia, tapi ia sendiri pun mencoba untuk mengalaminya, untuk memperoleh hikmat dan pengetahuan. Bahkan bukan hanya hikmat dan pengetahuan saja, tapi dia pun juga mengalami kebodohan dan kekonyolan. Sebagaimana kebodohan itu dipahami sebagai lawan kata dari hikmat. Ia mencari tahu dan mendalami semuanya itu, tapi tetap saja yang ia temukan hanyalah sebuah kesia-siaan belaka. Ayat 18 menjelaskannya kepada kita. Sebab di dalam banyak hikmat ada banyak kekesalan, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Satu hal yang pengkhotbah bisa konklusikan kepada kita melalui pembacaan hari ini adalah mendapatkan hikmat itu seperti berkat dan kutuk. Ketika ia berusaha untuk memperoleh hikmat dan pengetahuan, ia juga menemui bahwa hikmat itu bukan sesuatu yang ia bisa genggam dan kendalikan, yang bisa membebaskan manusia dari kesibukan yang menyusahkan. Meskipun di satu sisi, hikmat dan pengetahuan itu baik dan berguna, tapi di sisi lain secara paradoks, itu pun juga bisa memberikan kefrustrasian dan kesedihan. Untuk mendapatkan hikmat dan pengetahuan adalah seperti menambah penglihatan yang lebih jelas akan tragedi dari kehidupan manusia yang penuh dengan dosa. Dengan demikian, saudara, kita diajak untuk memahami sekarang bahwa untuk mendapatkan hikmat yang tadinya kita pikir bisa menyelamatkan kita dari kesibukan yang menyusahkan, ternyata hikmat manusia pun tidak mampu untuk memahami misteri kehidupan. Saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak kesulitan dan pergumulan dalam kehidupan ini, siapa yang kita andalkan selama ini? Seringkali kita bersandar pada pengertian kita sendiri, berusaha untuk mencari jalan keluar dengan cara kita sendiri. Namun firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita tidak mampu untuk mengatur hidup yang Tuhan telah atur. Hikmat dan pengetahuan kita terbatas dan kita tidak mampu untuk memahami atau bahkan melampaui kedaulatan Allah. Tapi satu hal, saudara-saudara, yang bisa kita pegang. Allah mengizinkan segala sesuatunya itu sebagai Allah yang baik. Allah mengizinkan hal-hal itu terjadi demi kemuliaannya dan demi kebaikan kita. Oleh karena itu, maukah kita percaya kepadanya dan tetap selalu bersandar kepadanya di dalam segala keadaan yang kita hadapi?
Mari saudara kita menjalani hari kita dengan senantiasa bersandar kepada Allah kita, yaitu penguasa dan penolong kita satu-satunya yang bisa kita percaya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada kami. Kami tahu bahwa di dalam kehidupan ini kami tidak bisa bergantung kepada hikmat. Yang tadinya kami kira hikmat itu adalah sesuatu hal yang baik. Namun kalau kami bergantung kepada hikmat di dunia dengan nilai-nilai yang dunia berikan, tidak ada satupun yang bisa memberikan kami makna yang sejati dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, tolong ajarkan kami, agar kami boleh selalu bergantung hanya kepada hikmat-Mu, bukan kepada pengertian kami sendiri. Sehingga Tuhan, kami boleh menyadari bahwa kehidupan kami yang tidak bisa kami ubah, tidak bisa kami ganti, itu semua adalah di dalam perkenanannya Tuhan, yang Tuhan izinkan kami alami demi kebaikan kami dan demi kemuliaan nama-Mu. Tolong kami agar kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, karena kami sangat-sangat memerlukan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong dan mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah kepadamu. Amin.